Lanjut adalah kita akan konfigurasi web server. Oke. Tadi sudah kalian lihat di awal bahwa web server kalian itu sudah jalan secara default ya. Sistem CTL status Apache 2 ya. Kalian lihat aktif running di sini ya. Nah, caranya gimana untuk memastikan bahwa ini sudah aktif running? Nah, caranya cukup mudah. Kita buka saja IP-nya. 192.168.1.7 seperti ini. Oke, nah sudah terbuka untuk default page dari Apache Debian-nya ya. Ini yang menandakan bahwa web server kalian itu sudah berjalan ya. Tapi tidak seperti ini aja tentu saja ya. Karena bagaimanapun juga sebuah web server itu dapat melayani lebih dari satu web ya. Bisa jadi yang web pertama itu untuk company profile, yang web kedua untuk web aplikasi ya, yang ketiga untuk web chat dan lain-lain ya. Oleh karena itu kita membutuhkan pengetahuan yang namanya virtual host ya. Apa itu virtual host? Virtual host itu mirip seperti yang virtual machine yang ada di VirtualBox ini ya. Kalian bisa lihat kan di sini ya. Ini adalah VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini ada beberapa virtual machine ya. Di sini ada 3 kebetulan ya. Ini kita bisa menganalogikan sama seperti yang ada di web server. Kita katakan bahwa VirtualBox ini adalah web servernya. Nah, VirtualHost itu adalah virtual mesin-nya ya. Jadi sebuah web server dapat melayani lebih dari satu virtual host atau lebih dari satu web gitu ya. Oke, pengertian singkatnya seperti itu aja. Sekarang yang lebih penting adalah kita coba konfigurasi virtual host-nya. Kita masuk lagi ke Debian-nya. Oke, masuk home, kita keluarkan dulu. Kita perlu membuat sebuah indeks dari direktori virtual host yang akan kita buat. Ya, caranya bagaimana? Caranya kalian masuk ke cd var www.html. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini hanya ada sebuah file namanya index.html. Di mana index.html ini isinya adalah ini, ya. Index.html adalah ini. Nah, di sini kita tidak akan merubah indeks.html-nya, melainkan kita akan buat lagi indeks HTML yang berbeda ya, sesuai dengan virtual host yang akan kita gunakan. Oke, contoh seperti ini. Saya akan membuat direktori baru atau virtual host baru, namanya Mocklet aja ya, Mocklet seperti ini ya. Oke, Mocklet atau bukan Mocklet ya, apa ya, serverku. Ya wis Mocklet aja ya. Sorry, ini untuk memperlama durasi aja. Oke, setelah mkdir Mocklet, kita lihat di ls. Nah, sudah ada kan direktori baru namanya Mocklet. Nah, kita masuk nih ke direktori ini. Nah, terus kita buat namanya file index.html. Ya, kita buat file index.html baru gitu ya. Nah, masuk. Kita buat aja ya perintah sederhananya, misalnya HTML body hello world. Nah, gitu ya. Oke. Selamat datang di channel Mocklet Teach ID. Oke, body untuk file index HTML-nya bebas ya, kalian boleh sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing untuk membuat indeks HTML-nya ya. Color X yes. Oke, nah
untuk ngetes apakah indeks HTML kita ini sudah berjalan, ya kita buka lagi browsernya, kita kasih aja di sini nih /mocklet, enter. Nah seperti ini. Ya ini artinya virtual host yang kita gunakan tadi itu sudah berjalan sebenarnya. Nah tapi kan kita nggak mau kan membuka website kita harus pakai slash nama direktorinya /mocklet atau /apa itu gitu ya. Nah, kita kan maunya pada saat kita buka 192.168.1.7 ya bukanya ini gitu kan, hello world ini. Nah, oleh karena itu kalian harus melakukan perubahan konfigurasi lagi. Ya, di mana? Di sini nih. Nah, nano etc cd etc apa C? Apa C2? Oke, kita ls dulu. Nah, kita masuk ke set enable. Set available. Nah, ls. Nah, yang harus kalian lakukan adalah, ini saya remove dulu ya. Oke, kosong. Yang harus kalian lakukan adalah kalian copy file 00default.conf ya menjadi sebuah nama baru. Caranya adalah copy cp 00default.conf nama baru, misalnya mocklet. Ya, misalnya mocklet.conf seperti ini. Kalian enter saja. Nah, kalian ls lagi. Nah, di sini kan ada nih 00default terus ada mocklet.conf gitu ya. Kalian rubah isi dari mocklet.conf. Ingat, kalian tidak usah merubah yang 00 default ya, karena yang kalian rubah adalah yang baru kalian buat tadi, hasil copy tadi ya. Masuk ke nano mocklet.conf ya. Isinya seperti ini. Kita tambahkan beberapa bagian. Yang pertama adalah kita rubah tulisan localhost ini menjadi misalnya mocklet.net misalnya ya. Terus jangan lupa dokumen rootnya tadi direktorinya adalah /mocklet ya kan. Lalu di sini kita tambahkan server name mocklet.net. Lalu di sini ada misalnya kalian mau tambahkan server alias juga boleh, ini opsional saja, misalnya www.mocklet.net gitu ya. Oke, sorry, ini server name-nya ini besar sepertinya. Oke, tinggal di Ctrl X, di yes, enter. Oke, nah kalau sudah, kita akan memindahkan yang sudah kita buat tadi, ya, ini mocklet.conf ini ke dalam direktori set enable, ya, set enable. Ini kan di set available. Nah, kalian bisa lihat misalnya ini ya. Nah, seharusnya mocklet.conf itu harus ada di sini, di set enable. Caranya gimana agar bisa pindah ke situ kan? Nah, kita masuk tadi set available ya. cd Nah, caranya adalah menggunakan perintah a2nsite. a2nsite kita akan mengenablekan site mocklet.conf ya, enter saja. a2nsite comment not found. Gimana nih? Nah, nggak usah khawatir. Karena sesungguhnya komen a2nsite ini fungsinya sebenarnya hanya untuk copy paste saja ya. Copy paste saja. Dia akan mengcopy mocklet.conf ke dalam set enable yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau memang tidak bisa a2nsite, kalian dapat menggunakan copy biasa gitu ya.
Atau kalian dapat, kita cek aja apakah ada di user bin ya, USR sbin ya, apakah ada A2NZ. Oke, A2NZ sepertinya tidak ada perintahnya. Oke, tidak ada. Oke, karena tidak ada di sini, kita akan copy manual aja. Jadi etc apache 2 sites available. Ya, kita akan copy mocklet.conf ke dalam etc apache 2 sites enable. Nah, seperti ini. Enter saja. Copy. Oke. Nah, terus kita lihat sini cd etc apache 2 sites enable. Oke, sudah ada mocklet.conf. Nah, selanjutnya yang 00 default ini dapat kalian hilangkan ya. Dapat kalian hilangkan. Kita remove 00 default.conf. Nah, seperti ini. Lalu kita coba restart systemctl restart C2. Oke, ya, kita lihat statusnya. Systemctl status. Oke, sudah running. Sekarang kita coba buka seperti ini. Kita buat baru aja ya, buat baru. Nah, otomatis virtual host yang kalian sudah buat itu akan menjadi default ya. Kita tidak perlu menambahkan slash mocklet lagi, tapi cukup 192.168.1.7, dia akan langsung terbuka indeksnya ya. Cepat. Sekali lagi nggak sampai 10 menit kalian sudah mempelajari konfigurasi virtual host ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti tadi, A2NZ-nya tidak bisa, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Yang pertama, kalian bisa menggunakan A2NZ yang ada di user sbin ya. Kalau memang sudah terinstall, sudah ada, kalian dapat menggunakannya di situ. Terus yang kalau memang masih belum ada juga, kalian bisa secara manual copy paste file konfigurasi yang kalian buat ke dalam sets enable ya. Oke.